Hai semua, perkenalkan nama saya Fariha Dwi Akuni, kalian bisa panggil saya Queen. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi bab 2 yang membahas tentang perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial budaya adalah berubahnya lingkungan sosial dan budaya yang terjadi di setiap negara. Perubahan sosial budaya ini meliputi globalisasi. Globalisasi adalah proses perubahan terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat untuk mengikuti perubahan sistem ekonomi dan teknologi yang semakin berkembang di setiap negara. Globalisasi meliputi beberapa aspek perubahan, yaitu budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Saya akan membahas tentang globalisasi di Korea Selatan. Globalisasi budaya pop di Korea Selatan atau biasa kita panggil dengan Korean Wave ini berhasil mempengaruhi sebagian besar masyarakat di setiap negara. Salah satunya adalah K-pop yang menampilkan dance modern dan diiringi oleh lagu yang disponsori oleh suatu badan tertentu. Dahulu Korea belum memperkenalkan tentang budaya Korean Wave atau budaya Korea modern ini. Mereka masih melestarikan tarian tradisional mereka, seperti contohnya pada dinasti Joseon yaitu tarian Hallyeongmu. Munculnya budaya K-pop di Korea ditandai dengan grup K-pop generasi 1 pada tahun 1992 dengan grup yang bernama trio So Taiji and Boys. Dampak positifnya, nama negara di Korea Selatan semakin dikenal kepopularitasannya akibat Korean Wave. Dampak negatifnya, budaya Korea Selatan tradisional seperti Hallyeongmu dance ini sudah tidak banyak lagi yang meminatinya, bahkan mengetahuinya saja mereka tidak tahu. Upaya menghadapinya, tetap lestarikanlah Hallyeongmu dance ini walaupun sudah ada Korean Wave. Lanjut, globalisasi komunikasi di Korea Selatan. Dahulu masyarakat Korea Selatan berkomunikasi dengan cara berkirim surat jika jauh atau mengatur jadwal pertemuan agar mereka bisa membahas sesuatu. Tetapi karena perkembangan zaman muncullah ponsel yang memiliki berbagai macam fungsi, salah satunya adalah fungsi komunikasi. Dampak positifnya, komunikasi menjadi efektif karena bisa dilakukan di mana saja kapan saja dengan ponsel. Dampak negatifnya, orang akan malas untuk bepergian karena sudah adanya ponsel yang memiliki fitur komunikasi. Upaya menghadapinya, jangan mengandalkan ponsel untuk berkomunikasi. Karena berkomunikasi secara langsung atau mengobrol secara langsung lebih jelas dan lebih menyenangkan. Lanjut kita masuk ke globalisasi ekonomi di Korea Selatan. Dahulu, Korea sempat mengalami krisis ekonomi pada tahun 1990 akhir. Tetapi karena adanya Korean Wave, krisis ekonomi di Korea pun mulai menghilang. Korean Wave adalah salah satu strategi yang dibuat oleh pemerintah Korea untuk memperbaiki krisis ekonomi yang terjadi di Korea Selatan. Dampak positifnya, krisis ekonomi yang dialami di Korea pada tahun 1990 akhir pun mulai menghilang dan naiknya kepopularitasan Korean Wave. Sedangkan dampak negatifnya, lagi-lagi budaya Korea tradisional terlupakan. Karena apa? Karena adanya budaya baru yang bernama Korean Wave ini. Upaya menghadapinya adalah tetap melestarikan budaya Korea tradisional. Lanjut ke globalisasi iptek di Korea Selatan. Karena kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi saat ini menghasilkan budaya Korean Wave atau K-pop yang berhasil diminati oleh sebagian besar masyarakat di setiap negara. Budaya Korea modern atau Korean Wave ini berhasil menarik minat masyarakat di setiap negara. Contohnya adalah negara Jepang. Perkembangan Korean Wave di Jepang tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor-faktor tertentu. Dampak positifnya, Korean Wave semakin dikenal di setiap negara dan menghilangnya krisis ekonomi di Korea. Dampak negatifnya, negara lain yang minat akan Korean Wave ini mulai mempelajari apa itu Korean Wave dan dilupakannya budaya mereka sendiri, yang akhirnya berujung kepada modernisasi. Upaya menghadapinya adalah tetap mencintai budaya kita sendiri dan cukup diketahui saja apa itu Korean Wave. Kalian boleh menyukai Korean Wave, tetapi tidak dengan melupakan budaya-budaya tradisional dari negara kita sendiri. Lanjut kita masuk ke globalisasi transportasi di Korea Selatan. Dahulu masyarakat di Korea Selatan jika ingin bepergian, mereka akan menunggangi kuda ataupun berjalan kaki dan menempuh jarak tertentu untuk sampai ke tujuan. Karena perkembangan zaman, muncullah transportasi umum di Korea. Seperti contohnya adalah bus dan taksi.
Dampak positifnya, transportasi menjadi lebih efektif menggunakan bus dan taksi. Dampak negatifnya, masyarakat Korea sekarang sudah jarang ada yang menunggangi kuda dan tidak semua orang akan selalu bepergian dengan jalan kaki. Upaya menghadapinya adalah sesekali cobalah untuk menunggangi kuda dan bepergian dengan cara jalan kaki. Baik, segitu saja pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.